Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Jasa Desain Mekanik 3D dan 2D atau Drafter berbasis Autodesk Inventor untuk mahasiswa teknik dan UMKM manufaktur. Tapi sebelum kami mempresentasikan tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Bima Fajar Kusuma dengan NIM akhir 9. Saya Sebastian Farah Barnabi dengan NIM akhir 12. Saya Muhammad Rio Trianggara dengan NIM akhir 25. Baik, yang pertama ada latar belakang, di mana perkembangan teknologi komputer aided desain atau CAD telah membawa perubahan besar dalam proses perancangan mekanik, karena mampu meningkatkan presisi, efisiensi waktu, dan kualitas dokumentasi teknik. Autodesk Inventor juga sebagai salah satu software CAD berstandar industri yang memungkinkan pembuatan model 2D dan 3D yang akurat dan siap produksi. Di sisi lain, baik mahasiswa teknik maupun pelaku UMKM sangat membutuhkan gambar desain yang cepat, presisi, dan sesuai standar manufaktur. Tetapi banyak UMKM masih belum memiliki tenaga desain yang kompeten, sehingga proses produksi sering terkendala kualitas gambar kerja. Melalui layanan drafter berbasis Autodesk Inventor, kebutuhan akademik dan kebutuhan industri dapat terhubung, memberikan solusi praktis bagi mahasiswa dan UMKM dalam mendapatkan desain mekanik yang profesional dan terjangkau. Baik, berikutnya ada permasalahan. Yang pertama ada kurangnya akses layanan desain mekanik yang cepat dan terjangkau. Yang kedua ada workflow desain UMKM sering tidak standar sehingga rawan error produksi. Yang ketiga, banyaknya mahasiswa yang tidak mahir menggunakan software CAD. Dan yang terakhir ada minimnya strategi pemasaran jasa desain yang efektif. Masalah ini berdampak pada lambatnya proses produksi dan hasil desain yang tidak presisi. Kemudian ada tujuan usaha di mana yang pertama eh, menyediakan layanan desain dengan berbasis Autodesk Inventor. Yang kemudian yang kedua ada untuk membantu mahasiswa mengerjakan tugas desain secara tepat dan akurat. Yang ketiga ada mendukung UMKM dengan gambar teknik yang siap produksi. Kemudian untuk meningkatkan kompetensi tim dalam desain mekanik. Yang dimana dari tujuan-tujuan tersebut terdapat tujuan utamanya yaitu untuk menghadirkan jasa desain yang mudah diakses dan bernilai tinggi. Untuk prospek usahanya sendiri, yang pertama ada kebutuhan desain mekanik meningkat di kalangan mahasiswa dan UMKM. Kompetitor masih sedikit di wilayah Semarang dan Gunung Pati. Dan kemudian ada modal modal yang diperlukan kecil dan profitnya sangat tinggi. Yang terakhir adalah dapat dikembangkan menjadi CNC, 3D printing, atau prototyping. Berikutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana harga terjangkau. Kedua menggunakan Autodesk Inventor, skill desain lengkap, dan waktu pekerjaan cepat. Yang kedua ada opportunity atau peluang. Yang pertama ada permintaan tinggi, kompetitor sedikit, dan potensi pengembangan layanan. Kemudian ada weakness atau kelemahan, di mana usaha baru, portofolio perlu diperbanyak dan bergantung pada perangkat atau laptop. Yang ketiga, yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama ada tren pasar berubah, kompetitor harga rendah, dan risiko overload pekerjaan. Kemudian ada deskripsi layanan, di mana brand kita bernama Mechanodraft, menerima layanan pembuatan desain 3D, assembly, engineering drawing dua dimensi, dengan file manufaktur IPT, IAM, DWG, STEP, dan STL. Cocok untuk komponen mekanik, jig, fixture, pulley, gear, dan bracket. Dan ada harga jasa. Yang pertama ada part 3D,
di kisaran 20 sampai 50 ribu. Kemudian assembly 100 hingga 300 ribu. Drawing 20 sampai 40 ribu. Paket tugas besar 150 sampai 300 ribu. Pendapatan per bulan kurang lebih 1 juta sampai 3 juta. Modal awal 300 ribu. Laba 6 bulan 4,9 juta. Dan BEP hanya 4 sampai 5 order per bulan. Sehingga usaha sangat layak dijalankan. Metode produksi atau workflow. Yang pertama ada penerimaan order, pembuatan model 3D, assembly atau assembly opsional, pembuatan gambar kerja 2 dimensi, lalu revisi, finalisasi, dan pengiriman file. Kemudian workflow sistematis memastikan hasil desain selalu konsisten dan siap produksi. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran usaha ini berfokus pada pemanfaatan media digital untuk menjangkau pelanggan secara lebih luas dan cepat. Instagram digunakan sebagai media utama untuk menampilkan portofolio desain serta unggahan reel proses modeling yang dapat menarik perhatian calon pelanggan. Selain itu, WhatsApp Business dimanfaatkan sebagai katalog layanan untuk mempermudah komunikasi pemesanan dan penyampaian informasi secara profesional. Testimoni dari pelanggan serta portofolio hasil desain ditampilkan sebagai bukti kualitas layanan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna baru. Promosi juga dilakukan secara langsung kepada mahasiswa teknik dan UMKM sekitar yang membutuhkan gambar desain siap produksi. Secara keseluruhan, digital marketing berperan penting dalam memperluas jangkauan pasar dan memperkuat citra profesional layanan ini. Yang selanjutnya yaitu anggaran biaya untuk perlengkapan dan pelayanan PKMK. Nomor satu yaitu jenis pengeluaran mouse desain presisi opsional pendukung desain. Yang kedua satuan yaitu 1 unit dengan harga 75.000. Nomor dua yaitu flash disk dan hard disk dengan jumlah 1 unit dan harganya 50.000. Yang nomor tiga yaitu transportasi ke UMKM yaitu berjumlah 2 kali dengan total harga 30.000. Yang terakhir nomor 4 yaitu biaya tak terduga yang berjumlah 5 yang berharga 50.000. Total harga keseluruhan yaitu 205.000. Yang nomor satu kemudian jenis pengeluaran pada paket internet 30 hari yaitu satuan satu paket dengan harga 100.000. Yang nomor dua yaitu listrik operasional laptop dengan satuan 1 bulan total harganya adalah 50.000. Yang nomor tiga adalah pulsa komunikasi dengan satuan satu paket total harganya 25.000. Yang nomor 4 yaitu biaya promosi media digital. Satuannya satu paket dengan harga 100.000. Total harga keseluruhan menjadi 275.000. Jadwal kegiatan yaitu yang pertama yaitu persiapan layanan, pengadaan alat, membuat template desain, setting WA Business minggu pertama, yaitu penanggung jawabnya itu Bima Fajar Kusuma. Kegiatan yang kedua itu produksi desain pengerjaan order modeling 3D drawing. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Penanggung jawab Sebastian Barnabi. Kegiatan yang ketiga yaitu promosi digital. Upload portofolio, IG, campaign di grup mahasiswa atau UMKM. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Yaitu penanggung jawab Sebastian Barnabi. Yang kegiatan keempat yaitu koordinasi konsultasi dengan pelanggan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Penanggung jawabnya Muhammad Rio Tiranggara. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi layanan review testimoni, perbaikan SOP, dan recap order. Yaitu minggu keempat yang dilakukan penanggung jawab oleh Bima Fajar Kusuma. Kesimpulan, secara keseluruhan usaha jasa desain mekanik berbasis Autodesk Inventor memiliki prospek yang sangat baik dan mudah dikembangkan. Layanan ini tidak hanya memberikan manfaat besar bagi mahasiswa yang membutuhkan
desain untuk tugas atau proyek akhir, tetapi juga membantu UMKM dalam memperoleh gambar teknik yang presisi dan siap produksi. Dengan modal yang relatif kecil namun potensi keuntungan yang tinggi, usaha ini mampu berjalan secara efisiensi melalui workflow yang rapi dan terstruktur. Selain itu, peluang pasarnya sangat luas karena tingginya kebutuhan desain di sektor pendidikan maupun industri kecil. Depannya, usaha ini juga berpotensi naik kelas dengan menambah layanan seperti CNC machining dan 3D printing sehingga dapat berkembang menuju jasa manufaktur skala kecil yang lebih lengkap dan profesional. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.